Pada suatu hari, angin topan melanda sebuah desa yang aman dan tentram. Semua rumah hancur lebur, pohon-pohon berterbangan, dan banyak warga desa yang meninggal, termasuk keluarga Kunting Kuning. Ayah dan ibunya meninggal karena tertimpa pohon kelapa yang tumbang. Akhirnya Kunting Kuning tinggal bersama bibinya yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Pada awalnya, Mbok Rondo sangat baik kepada Kunting Kuning. Akan tetapi, lama-kelamaan dia menjadi kejam dan jahat. Begitupun dengan sepupu-sepupu Kunting Kuning yang bernama Kunting Merah, Kunting Hijau, dan Kunting Biru. Mereka semua memusuhi Kunting Kuning dan menganggapnya seperti budak. Mbok Rondo Dadapan sedang duduk sambil memegang kipas. Aduh, panas sekali sih. Kunting Kuning, Kunting Kuning, ambilkan minuman segar untukmu. Cepat. Kunting Kuning datang tergopoh-gopoh sambil membawakan minuman pesanan Mbok Rondo Dadapan. Iya Mbok, sebentar. Ini Mbok airnya. Lama sekali sih. Ngapain aja kamu? Tidur ya? Pemalas. Tidak Mbok, saya kan sibuk di dapur. Mbok bilang mau makan dimsum mentai kan tadi sedang saya buatkan ini. Mbok Rondo sambil berjalan mundar-mandir berkata, Hah, kamu itu Kuning banyak alasan. Anak-anakku yang cantik itu di mana? Mana mereka? Belum kelihatan batang hidungnya. Biasanya mereka jam segini sudah berjalan dengan cantik. Siapa tahu ada pangeran tampan yang akan meminang mereka. Mendengar apa yang dikatakan Mbok Rondo, Kunting Kuning pun berkata, Mana mungkin pangeran mau? Mereka kan jahat sekali. Mendengar perkataan Kunting Kuning, Mbok Rondo menjawab, Kuning, ngomong apa kamu? Ngomong apa kamu barusan, ha? Tidak Mbak, Kuning nggak ngomong apa-apa kok Mbak. Kamu pikir aku tuli? Sambil berlari-lari, Kunting Merah berteriak, Mbak, Mbak, ada berita heboh Mbak. Tak mau kalah, Kunting Biru juga ikut berteriak. Iya, kita harus segera berangkat. Kunting Hijau pun menyahut, Aku minta duit ya Mbak untuk perjalanan jauh. Kunting Merah dan Kunting Biru berkata, Iya, aku juga minta ya Mbak. Mbok Rondo kebingungan harus mendengarkan perkataan siapa. Aduh, kalau bicara mbok ya pelan-pelan tonduk. Si mbok pusing mau dengar yang mana dulu. Lagi pula, ada apa ini? Seperti kejar-kejar debt collector saja. Mau buru-buru pergi dari rumah. Kunting Biru kemudian menjawab, Ya, Mbok, makanya jangan duduk di rumah saja. Jalan-jalan dong seperti kita. Hahaha. Semua Kunting tertawa. Mbok Rondo melihat Kunting Kuning sambil berkata, Kamu ini ya, ngapain kamu ikut-ikutan tertawa, ha? Tidak Mbok, maaf Mbok. Dasar kamu ini. Tiba-tiba datang dua orang pengawal membawa selembaran dari kerajaan. Undangan dari kerajaan. Undangan dari kerajaan. Wah, sepi sekali. Tak ada orang kah? Kita kembali saja kalau begitu. Kunting Merah berteriak sambil berkata, Hah? Ada pengawal kerajaan? Mbok Rondo merasa terkejut dengan teriakan Kunting Merah. Ya ampun, kamu ini apa sih?
Kelenting biru heran terhadap Mbok Rondo. Aduh, Mbok, ini adalah pengawal kerajaan. Mereka membawa undangan untuk kita. Pangeran Andi-Andi Lumut mau mencari istri. Iya kan, pengawal? Iya, betul sekali. Dari mana kalian tahu? Padahal kami belum memberi undangannya. Kelenting hijau pun menjawab. Apa sih yang kita nggak tahu? Ya kan? Hehehe. Walah, putri-putri yang cantik ini bisa saja. Kalau begitu, ini undangannya. Pastikan datang ya. Aku yakin salah satu di antara kalian pasti bisa mencuri hati Pangeran Andi-Andi Lumut. Jika tidak bisa menikah dengan pangeran, bagaimana kalau dengan saya saja? Kelenting merah merasa tidak suka sehingga berkata, Kau hanya bermimpi untuk mendapatkan kami. para kelenting merasa agak jijik dengan perkataan pengawal tadi. Tiba-tiba kelenting kuning bertanya, Pengawal, apakah semua putri boleh ikut? Tentu saja boleh. Kenapa? Kamu mau ikut juga? Mbok Rondo yang tidak suka dengan kelenting kuning pun berkata, Oh, tidak kuning. Kamu tidak boleh ikut. Tugasmu menjaga rumah, bersih-bersih, masak, mencuci, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Tidak boleh ikut ke kerajaan. Tapi kenapa, Mbok? Tidak ada kata tapi. Kamu tetap di sini. Dengan sombongnya kelenting merah menyahut, Kasihan sekali. Masuk ke rumah sana, kerjakan pekerjaanmu. kelenting hijau pun tak mau kalah menghina kelenting kuning. Alah, nian nasibmu kuning. Hahaha. Kuning, kebanyakan mimpi untuk mendapatkan pangeran. Selain jelek, kamu tuh kan bau. Mana mungkin boleh ikut? Kelenting kuning menangis terseduh-seduh sambil berjalan menuju sungai. Di sana, Kuning biasa ditemani oleh sahabatnya yang bernama Putri Angsa, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah dan kesedihan yang dirasakan oleh kelenting kuning. Ikan dingkuk. Loh, ada apa kelenting kuning? Mengapa kamu bersedih? Aku tidak diperbolehkan pergi ke kerajaan memenuhi undangan Raja dan Ratu Putri Angsa. Padahal aku ingin sekali ikut. Simbok menyuruhku menjaga rumah dan membereskan semua pekerjaan rumah. Aku tidak diperbolehkan keluar rumah. Padahal pekerjaan rumah kan banyak sekali, Putri. Mana mungkin aku sanggup menyelesaikannya. Benarkah? Walah, simbokmu sungguh keterlaluan. Dia bersikap tidak adil. Kapan acaranya? Lusa, Putri. Baiklah, jika mereka sudah berangkat, aku akan membantumu mengerjakan tugas-tugas rumah, sehingga kamu bisa pergi ke pesta kerajaan itu. Benarkah? Kamu memang sahabatku yang paling baik. Terima kasih ya sahabatku yang cantik jelita. Esok harinya, ketika semua orang sudah pergi menuju ke kerajaan Pangeran Andi-Andi Lumut, Putri Angsa datang ke rumah kelenting kuning untuk memenuhi janjinya.
Dengan kesaktiannya, Putri Angsa, semua pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sekejap. Kelenteng kuning. Aku di dapur, Putri Angsa, sedang mencuci piring. Kan sudah aku bilang, aku yang akan kerjakan. Sini biar aku yang urus. Sim ala Kasim, semua bersih. Tara. Wah, semua bersih dan rapi. Kamu hebat, Putri Angsa. Kalau begitu, aku pergi sekarang ya ke pesta kerajaan. Tunggu, jangan pergi dulu. Ini kuberi obat. Obat ini akan membuat Yuyu Kangkang pingsan, sehingga dia tidak bisa merayumu untuk menjadi pengikutnya. Tapi kamu harus memberikannya setelah dia menyeberangkanmu. Mengerti? Mengerti, Putri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, keluarga Mbok Rondo tiba di sebuah sungai yang lebar. Mereka kebingungan ketika mau menyeberang. Sampai pada akhirnya mereka dikagetkan oleh sesosok makhluk aneh. Yuyu Kangkang berjalan sambil tertawa. Putri-putri yang cantik mau kemana? Kelenting biru yang ketakutan menjawab. Siapa kamu? Yuyu Kangkang pun menjelaskan siapa dirinya. Aku si Yuyu Kangkang, penguasa sungai ini. Pekerjaanku menyeberangkan orang yang mau menyeberang ke sana. Kelenting merah merasa senang mendengar akan hal itu. Wah, kebetulan sekali. Kami mau menyeberang, Yuyu Kangkang. Kelenting hijau meneruskan perkataan saudaranya. Ya, kami diundang untuk datang ke acara Pangeran Andi-Andi Lumut di kerajaan seberang. Yuyu Kangkang kegirangan. Boleh. Baiklah, kalian akan kuseberangkan. Tapi ada imbalannya ya. Kelenting biru yang sudah tak sabar mendengar penjelasan Yuyu Kangkang pun berkata. Apakah itu, Yuyu Kangkang? Yuyu Kangkang menjawab. Gampang sekali imbalannya. Kalian cukup jadi pengikutku saja. Tapi jika kalian tidak mau, silakan kalian menyeberang saja sendiri. Kemudian Mbok Rondo bertanya kepada Yuyu Kangkang. Kalau kami mau jadi pengikutmu, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Yuyu Kangkang merasa jebakannya mengenai sasaran. Aku akan membubuhkan tanda hitam di dahi kalian. Mbok Rondo menjawab dengan cepat. Jadi hanya itu. Ternyata mudah sekali. Ayolah putri-putriku, kita menyeberang saja bersama Yuyu Kangkang. Baik, Mbak. Ayo, pegang aku. Kelenting dan Yuyu berpegangan seperti permainan ular tangga.
Setelah sampai di seberang, Yuyu Kangkang pun berkata, Nah, kita sudah sampai. Sesuai perjanjian, aku akan menandai kalian. Yuyu Kangkang membubuhkan tanda hitam di dahi para kelenting. Sambil berjalan mendekati kelenting kuning, Yuyu Kangkang pun berkata, Bahagia sekali hari ini aku dapat pengikut. Wah, siapa itu ya? Ada seorang putri berbaju kuning yang cantik. Sepertinya dia mau menyeberang juga nih. Hai putri cantik, aku Yuyu Kangkang. Pekerjaanku menyeberangkan orang yang ingin menyeberang sungai. Apakah engkau juga ingin menyeberang, Nona cantik? kelenting kuning yang terkejut dengan kedatangan Yuyu Kangkang pun menjawab, Kamu Yuyu Kangkang? Iya nih, aku ingin menyeberang sungai. Oh, baiklah. Aku akan menyeberangkanmu. Tapi aku punya syarat yang harus kamu penuhi. Baiklah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu harus mau jadi pengikutku. Kalau kamu mau jadi pengikutku, aku akan memberi tanda hitam di dahimu. Tunggu Yuyu, tunggu. Sebelum kamu memberi tanda hitam di dahiku, aku mau memberi kamu sesuatu loh. Kamu mau memberikan aku sesuatu? Apa itu? kelenting kuning berkata sambil mengeluarkan obat dari putri angsa. Ini ada permen ajaib. Permen ini akan membuat kamu menjadi lebih tampan dibanding Pangeran Ande-Ande Lumut. Wah, benarkah? Aku mau. Asik. Terima kasih ya kuning. Sama-sama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang kemudian memakan obat yang diberikan oleh kelenting kuning. Wah, enak sekali. Aduh, kok aku tiba-tiba. Tak lama Yuyu Kangkang pun pingsan. Kelenting kuning kemudian pergi meninggalkan Yuyu Kangkang yang pingsan. Setelah Yuyu Kangkang pingsan, kelenting kuning bersama Mitra Angsa segera menyeberangi sungai. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Mbok Rondo bersama kelenting merah, kelenting hijau, dan kelenting biru sampailah di istana Pangeran Ande-Ande Lumut. Mbok Rondo dan para kelenting berkata, "Permisi Baginda Raja dan Baginda Ratu." Raja pun menjawab, Selamat datang di istana kami. Kelenting merah bertanya kepada raja, Baginda Raja, di manakah Pangeran Ande-Ande Lumut? Mengapa tidak menemui kami? kelenting hijau juga menyahut, Iya, kami para kelenting sudah terkenal akan kecantikan kami. Kami yakin bahwa Pangeran Ande-Ande Lumut pasti akan suka pada kami. Tak lama Pangeran Ande-Ande Lumut pun datang menghampiri mereka.
aku di sini. Kelenting biru yang merasa tersepona dengan pangeran Ande-Ande Lumut bergegas menyalami pangeran. Wah, Pangeran Ande-Ande Lumut, aku kelenting biru. Kumohon pilih aku sebagai istrimu ya. Aku terkenal cantik dan pandai menari. Pangeran Ande-Ande Lumut pun menjawab, Ya, kamu memang cantik. Tetapi aku tidak suka dengan kamu, kelenting biru. Kamu terlalu muda dan energik. Aku suka wanita yang lemah lembut dan sopan. mendengar penolakan pangeran, Kelenting Merah segera mengajukan diri. Bagaimana kalau aku saja pangeran? Namaku Kelenting Merah. Aku juga cantik dan aku juga lincah loh. Aku bisa menari lebih baik daripada Kelenting Biru. Ongket, 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 ongket. Pangeran Ande-Ande Lumut menjawab dengan tegas. Ya, aku tahu. Tapi aku juga tak suka padamu. Kamu sama saja dengan kelenting biru. Kelenting hijau segera berlari mendekati pangeran. Bagaimana kalau aku saja pangeran? Aku kelenting hijau. Aku berbeda dari kakak dan adikku. Aku adalah kelenting yang paling cantik dan paling pandai bernyanyi. Apa yang terjadi? Kunci dari semua masalah ini. Pangeran Ande-Ande Lumut menutup telinga mendengar kelenting hijau bernyanyi. Walau kamu cantik, kamu bukanlah tipeku, kelenting hijau. Dan maaf, suaramu agak fales. Mbok Rondo yang mendengar penolakan terhadap 3 anaknya berharap dapat dipilih oleh pangeran juga. Kalau begitu, apakah pangeran suka mantannya yang lebih tua? Bagaimana jika denganku saja, pangeran? Sambil menepuk kening, Pangeran Ande-Ande Lumut berkata, Duh, Simbo, kamu ada-ada saja ya. Mana mungkin saya memilihmu. Tiba-tiba terdengar suara kelenting kuning. Permisi, apakah saya bisa bertemu dengan Pangeran Ande-Ande Lumut? Mbok Rondo merasa terkejut dengan kedatangan kelenting kuning. Loh, kuning, sedang apa kamu di sini? Pulang sana. Bukankah kamu punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan? Awas saja ya kalau kamu belum membereskan semuanya. Kelenting biru menambahkan, Suasana jadi kacau kalau kamu datang, Kuning. kelenting merah yang marah berkata, Pulang saja sana. Kamu tidak pantas berada di sini. kelenting kuning sedih dan membalikkan tubuhnya hendak pergi. Pangeran berlari mengejar kelenting kuning. Tunggu dulu. Kamu, siapa namamu tadi? Kelenting kuning menghentikan langkah dan menjawab, Saya kelenting kuning. Ayahanda, ibunda, putri kelenting kuning ini menarik hati.
Dia cantik dan yang terpenting dia tidak mempunyai tanda hitam di dahinya. Sang raja dan ratu pun menjawab. Iya, benar juga. Semua kelenting mempunyai tanda hitam di dahinya, kecuali kelenting kuning. Kalau mempunyai tanda hitam di dahi, berarti dia menjadi pengikut Yuyu Kangkang. Putraku, si ande lumut, burung ono putri kang gawe, putrine sing ayu rupane, gledeng kuning iku kang dadi asmane. Pusipun kula inggih pura, pusipun kula inggih pura, kelenting kuning menika kang kula suwun. Pangeran Ande-Ande Lumut sambil memegang tangan kelenting kuning berkata, Karena hanya kelenting kuning yang tidak punya tanda hitam, maka aku memilihmu kelenting kuning. Dia pun paling menawan di sini. Aku memilihmu kelenting kuning. kelenting kuning pun tersenyum malu meski masih merasa tidak percaya dengan perkataan Pangeran Ande-Ande Lumut. Mendengar perkataan pangeran, kelenting hijau merasa tersinggung. Tunggu dulu. Memangnya kenapa dengan tanda hitam ini? Toh, ini hanya sebuah tanda bahwa kami menjadi pengikut Yuyu Kangkang. Tidak menjadi soal yang sulit. Mbok Rondo pun tak kalah heran dengan hal tersebut. Benar Baginda, ini bukanlah hal yang besar bukan? Raja kemudian menengahi. Tentu saja, itu akan menjadi persoalan. Karena dari berita yang kudengar, Yuyu Kangkang suka sekali menandai calon istrinya dengan tanda hitam di dahi. Para kelenting dan Mbok Rondo berteriak kaget. Ratu juga membenarkan. Ya, benar. Berarti kalian adalah calon-calon istri dari Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang tiba-tiba datang menghampiri. Yuyu Kangkang berjalan mendekati Mbok Rondo dan anak-anaknya. Mana calon istriku? Ayo ikut aku ke rumah. Para kelenting dan Mbok Rondo ketakutan kemudian berlari. Pangeran Ande-Ande Lumut memegang tangan kelenting kuning yang berjalan malu-malu. Lalu Yuyu Kangkang berkeliling mengejar kelenting kuning dan Mbok Rondo. Pangeran Ande-Ande Lumut memegang tangan kelenting kuning yang berjalan malu-malu. Yuyu Kangkang berkeliling mengejar para kelenting dan Mbok Rondo. Sekian, terima kasih.